Pajak itu kan sesuatu yang dipaksakan tadi ya. Yang memaksa itu tentu saja adalah peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atau yang biasa dikenal dengan istilah hukum pajak. Ada yang mau membantu saya membacakan 3 paragraf ini? Silakan. Hukum pajak formal dan material. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah atau fiskus selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Hukum pajak mencakup keseluruhan peraturan yang mencakup kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang atau kas negara. Hukum pajak mengatur hak dan kewajiban, serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh DJP yang berwenang mengambil kekayaan seseorang dalam bentuk pembayaran pajak. Hukum pajak juga merupakan bagian dari hukum publik karena hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Jadi di sini pajak itu didasarkan pada hukum ya. Negara itu memungut atau menarik pajak dari masyarakat itu tidak asal ya, tetapi ada pengaturannya yang dikenal dengan istilah hukum pajak. Nah, di sini saya ingin menekankan saja perbedaan antara hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak formal ya itu adalah hukum pajak intinya. Norma-norma di sini yang menerangkan nih, keadaan, perbuatan, dan peristiwa. Keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang menjadi objek pajak. Di dalam hukum pajak material itu yang pertama adalah mengatur tentang objek. Kemudian siapa yang bayar? Siapa yang bayar itu namanya subjek. Kemudian berapa besarnya? Besarnya biasanya ditentukan berdasarkan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Kemudian saat dia itu menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran, itu namanya saat terutang. Siapa yang dikecualikan? Kadang-kadang ada juga pengecualiannya. Kemudian kalau terjadi pelanggaran, bagaimana sanksinya? Sanksi administrasi, sanksi pidana, itu juga ditetapkan di dalam yang material ini. Contoh yang material, ya contoh hukum pajak yang material, yang paling terkenal itu adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan itu dijelaskan apa yang dimaksud subjek, siapa subjek pajak, siapa apa saja objek pajak, gitu ya. Kemudian penghasilan didefinisikan. Penghasilan yang merupakan objek pajak itu apa, yang bukan objek pajak itu yang mana, kemudian mana yang harus dibayar sendiri, mana yang melalui pemotongan pemungutan, itu juga dijelaskan ya. Kemudian pengecualiannya tentu saja ada ya. Misalnya begini, semua orang pribadi itu sebenarnya wajib membayar pajak, baik yang warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang sedang tinggal di Indonesia misalnya. Tetapi pengecualiannya itu apa? Ada yang dikecualikan ya, misalnya duta besar, kemudian perwakilan negara sahabat, asalkan perwakilan kita di luar negeri juga dibebaskan pajaknya, maka itu tidak bayar pajak. Jadi ada tetap pengecualiannya. Nah itu yang dimaksud dengan hukum pajak yang bersifat material. Sementara hukum pajak formal, nah ini adalah prosedural sifatnya ya. Kalau di hukum formal ini kayak hukum acara lah gitu ya. Hukum acara yang bisa memastikan supaya ketentuan-ketentuan dalam hukum pajak formal itu bisa dilaksanakan, bisa menjadi kenyataan. Contohnya yang termasuk dalam cakupan hukum formal itu adalah tata cara penetapan pajak yang utang pajaknya. Ya. Tata cara penetapan utang pajak, terutama kalau yang kaitannya dengan official assessment system. Official assessment system, maka nanti ada ketentuan misalnya mengenai berapa kurang bayar, gitu ya, berapa dendanya, berapa bunganya. Jika kekurangan pajak itu dikenakan bunga. Kemudian Fiskus juga punya hak misalnya untuk melakukan monitoring. Kemudian di dalam hukum formal juga tercakup kewajiban dari wajib pajak, khususnya wajib pajak badan ya, untuk menyelenggarakan akuntansi. Untuk menyelenggarakan akuntansi yang dengan begitu penghitungan pajak, penghasilan kena pajak itu menjadi mudah dilakukan. Kemudian karena pajak itu merupakan hukum pidana, ya termasuk kategori hukum publik tadi dikatakan ya, mengatur hubungan negara dengan masyarakat ya, maka dimungkinkan adanya mekanisme keberatan dan banding yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah ini yang dimaksud dengan hukum pajak formal ya. Contohnya
adalah undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. KUP itu maksudnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan.